Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita di pagi hari ini dengan membaca buku tafsir salat, dan insyaallah kita akan membaca tentang fikih bangkit ke rakaat ketiga dan keempat. Terlebih dahulu kita awali pembahasan beberapa sunnah ketika bangkit ke rakaat ketiga. Bangkit ke rakaat ketiga seusai tasyahud awal dengan membaca Allahu Akbar. Alhamdulillah, kaum muslimin telah melakukan ini. Sunnah yang kedua adalah bangkit ke rakaat ketiga dilakukan dengan bertumpu pada kedua tangan. Artinya lutut diangkat terlebih dahulu sebelum kedua tangan. Kemudian catatan yang ketiga, kedua telapak tangan dalam posisi ajn. Dan dulu pernah kita sampaikan yang dimaksud dengan posisi ajn adalah seperti orang yang mengaduk adonan, membuat adonan ya. Dan adonan di masa silam tidak seperti adonan di tempat kita ya, yang cair. Kalau dulu agak padat seperti pasta yang keras, sehingga tepung misalnya dikasih minyak lalu dia diaduk. Itu nggak bisa pakai pengocok telur, nggak bisa pakai blender, nggak bisa pakai mixer, tapi dia menggunakan tangan. Posisi itulah yang disebut dengan posisi ajn. Dan telapak tangan bisa dalam posisi dibuka, bisa juga dikepalkan. Sebagaimana keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fis shalah." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ajn ketika salat. Nah, dan istilah semacam ini sudah selayaknya kita hafalkan sehingga tidak asing bagi kita. Kalau kita mendengar istilah ajn, maksudnya adalah bertumpu dengan menggunakan tangan di posisi sebagaimana orang yang mengaduk adonan ketika mau bangkit ke rakaat berikutnya. Dalam riwayat yang lain dari Al-Azraq bin Qais, beliau mengatakan, Ra'aitu Abdallahi ibn Umar wa huwa ya'jinu fis salati ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Aku melihat Abdullah bin Umar, beliau melakukan ajn ketika salat, bertumpu kepada kedua tangannya idza qama, saat beliau berdiri. Nah, dan ini keterangan dari seorang tabi'in, Al-Azraq ibn Qais. Berikutnya, catatan berikutnya, dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari tasyahud. Dan alhamdulillah kaum muslimin telah mempraktikkan ini. Begitu dia bangkit, Allahu Akbar, tangannya diangkat. Mengangkat kedua tangan dilakukan setelah berdiri sempurna di rakaat ketiga. Karena dalam proses perpindahan itu tidak mungkin mengangkat tangan. Sehingga Allah misalnya bangkit terus mengangkat tangan sampai di atas sudah sedekap, ini tidak mungkin. Maka posisi mengangkat tangan dilakukan setelah berada di tegak di rakaat yang ketiga. Nah, ini berdasarkan keterangan sahabat Abu Humaid radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Humaid mengatakan, "Idza qama min ar-rak'ataini kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit setelah mendapatkan 2 rakaat min ar-rak'atain, setelah dapat 2 rakaat. Berarti bangkit setelah duduk tasyahud awal. Beliau bertakbir dan beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundaknya. Kama kabbara inda iftitahis salah. Sebagaimana takbir yang beliau lakukan ketika
takbiratul ihram. Iftitahus shalah adalah takbir pembuka salat, berarti takbiratul ihram. Sehingga tata caranya sama. Bangkit, Allahu Akbar. Tayyib. Dan seperti yang kita tahu, takbiratul ihram itu dilakukan di posisi berdiri sempurna. Sehingga tidak dilakukan ketika tidak dilakukan sambil condong, ya, tapi dilakukan dalam posisi berdiri sempurna. Maka demikian pula ketika orang mengangkat tangan sambil membaca takbir saat di rakaat yang ketiga atau saat bangkit ke rakaat yang ketiga, maka dia takbir Allahu Akbar di posisi pergerakan, karena ini takbir intikal, dan mengangkat tangannya setelah posisi berdiri sempurna. Baik. Lalu bagaimana kalau misalnya lupa? Kadang ada orang ketika bangkit ke rakaat berikutnya dia lupa, nggak mengangkat tangan. Yang pertama, mengangkat tangan ini sifatnya sunnah. Artinya kalaupun tidak dilakukan, sholatnya tetap sah. Yang kedua, jika lupa dan langsung teringat, maka bisa disusulkan. Sehingga misalnya dia berdiri Allahu Akbar, lihat sampingnya kok ngangkat tangan, maka dia langsung ikut-ikutan. Oh iya, ini kan baru saja duduk dari tasyahud awal, lalu dia ngangkat tangan. Maka bisa langsung disusulkan. Baik. Selanjutnya, jika kita masbuk dan imam seusai duduk tasyahud awal, sementara kita masbuk 1 rakaat, berarti di posisi itu kita duduk tasyahud awal karena mengikuti imam. Sementara imam dapat 2 rakaat dan kita baru dapat 1 rakaat. Apakah kita perlu mengangkat tangan ketika kita bangkit ke rakaat berikutnya? Wallahu a'lam. Karena yang kita lakukan adalah seusai duduk tasyahud, baik karena menyesuaikan diri dengan imam atau karena memang itu duduk tasyahud awal yang kita lakukan, maka kita juga disyariatkan untuk mengangkat tangan. Baik. Sehingga saat imam bangkit ke rakaat yang ketiga dan kita bangkit ke rakaat yang kedua karena kita masbuk, maka kita mengangkat tangan sebagaimana jamaah yang lain. Selanjutnya bangkit ke rakaat yang keempat. Bangkit ke rakaat yang keempat dengan membaca takbir, dianjurkan untuk sesekali mengangkat tangan ketika bangkit ke rakaat yang keempat, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Awana dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Dan ini sudah pernah kita bahas ya, bahwa Nabi SAW terkadang ketika bangkit dari sujud, beliau mengangkat tangan. Dan kesimpulan yang disampaikan oleh sebagian ulama, seperti keterangan yang disampaikan oleh Syekh Albani, bahwa mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud itu sifatnya ahyanan, kadang-kadang. Artinya bukan termasuk di antara praktek yang rutin, sehingga kita lakukan itu sebagaimana itu bukan praktek yang rutin. Anda lakukan kadang-kadang, kadang mengangkat tangan, kadang tidak mengangkat tangan. Berikutnya kita akan membahas tentang beberapa kesalahan ketika bangkit ke rakaat ketiga dan keempat. Yang pertama, tidak membaca takbir intikal ketika bangkit ke rakaat ketiga atau keempat. Tindakan semacam ini jika dilakukan dengan sengaja berarti meninggalkan salah satu kewajiban dalam sholat. Dan takbir intikal sebagaimana dalam madhab yang dulu pernah kita nilai lebih kuat, yaitu madhab Hambali dan beberapa ulama yang lainnya, di mana mereka mengatakan bahwa takbir intikal termasuk min wajibatis salah, termasuk di antara kewajiban salat. Maka secara sengaja tidak melakukan takbir intikal berarti dia meninggalkan salah satu kewajiban salat, dan itu bisa membatalkan salat. Tapi kalau lupa, maka cukup ditutup dengan sujud sahwi.
Selanjutnya adalah membaca takbir intikal setelah berdiri sempurna. Perbuatan ini termasuk meletakkan takbir intikal tidak pada tempatnya. Jadi kesalahan yang kedua di antara praktek yang tidak tepat adalah orang takbir intikalnya setelah berada di rakaat berikutnya. Saat proses berdiri dia diam saja. Begitu sudah berdiri baru Allahu Akbar. Ini keliru ya. Karena yang namanya takbir intikal berarti dia dilakukan selama proses perpindahan. Kalau mengangkat tangannya di rakaat yang ketiga dilakukan setelah berdiri. Karena tidak mungkin mengangkat tangan di proses berdirinya. Karena takbir intikal dibaca saat proses berpindah, yaitu dari duduk atau dari sujud ke rakaat berikutnya. Kesalahan berikutnya adalah berdiri dengan bertumpu pada lutut. Kenapa ini kita sebut keliru? Karena prakteknya adalah melakukan ajn. Sehingga di sini jadinya tidak melakukan ajn. Sehingga di sini tidak melakukan ajn. Dan gerakan ajn itu bertumpu pada kedua tangan. Perbuatan ini tidak sesuai sunnah yang benar, sebagaimana dalam beberapa riwayat yang tadi kita baca. Nah, dan seperti yang kita tahu gerakan ajn karena dia mengadu adonan itu tidak mungkin pakai lutut. Pasti dia menggunakan kedua telapak tangan. Maka saat berdiri dengan bertumpu pada lutut, berarti dia tidak melakukan gerakan ajn. Dan itu praktek yang tidak sesuai sunnah yang benar. Selanjutnya adalah mendahului imam bangkit ke rakaat berikutnya. Dan perbuatan kurang sabar seperti ini bisa membatalkan sholat. Sebagaimana makmum mendahului imam dalam posisi, itu bisa membatalkan sholat. Ya. Sehingga misalnya ini imam, lalu di sini ada makmum. Terus di sini ada makmum, di sini ada makmum. Yang sejajar dengan imam dia masih sah. Tapi yang berada di depan imam batal. Makanya di masjid-masjid yang di situ di depan imam masih ada wilayah yang luas, itu kadang dikasih garis. Seperti di Masjid Nabawi ya. Di luar itu masih Masya Allah luas sekali. Dan itu di depan imam. Masih ada tempat yang luas. Nah kemudian yang lurus dengan imam itu ada garis. Ada garis, ya, ditulisi, itu adalah garisnya imam. Itu batas keberadaan imam. Kalau dia lebih maju dari garis itu, batal sholatnya. Maka sebagaimana mendahului imam dalam posisi bisa membatalkan sholat, demikian pula mendahului imam dalam gerakan juga bisa membatalkan sholat. Sehingga orang yang bangkit sebelum imam bangkit, atau dia turun sebelum imam turun, dia bergerak berpindah ke rukun berikutnya sebelum imam bergerak, maka sholatnya batal. Dan dulu pernah kita sampaikan bahwa makmum itu mengikuti imam. Hubungan antara imam dengan makmum. Ada beberapa yang keliru dan yang benar adalah mengikuti. Yang keliru apa contohnya? Mendahului. Ini jelas salah ya. Apalagi yang lain? Yang lain membarengi. Ini juga keliru. Sehingga imam dan makmum itu tidak barengan. Yang lain apalagi? Terlalu telat. Imamnya sudah dari tadi misalnya duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud akhir, makmumnya masih sujud aja. Ngapain sujud lama? Berdoa. Itu terlalu telat dari imam.
praktek-praktek seperti ini salah ya. Dan yang benar adalah mengikuti. Dan mengikuti itu dilakukan setelah imam berada di posisi gerakan sempurna baru kita ikuti. Acuannya adalah sering kita katakan setelah imam selesai membaca Allahu Akbar. Begitu dengar bar, silakan diikuti. Sebagaimana ketika kita baris berbaris, begitu mendengar gerak, silahkan baru bergerak. Kalau belum mendengar gerak, jangan bergerak. Hadap kanan. Kan masih lama itu. Mungkin selisih sekian detik baru gerak, baru bergerak. Kalau ada komando hadap kanan, Anda sudah hadap kanan, ya beda dewe kan ya. Nanti beda sendiri. Agar terjadi keseragaman, maka kita bergerak sebagai makmum setelah imam selesai mengucapkan bar. Ya. Alhamdulillah kemarin ada salah satu jamaah yang cerita ke saya. Dia menyampaikan begini. Karena dia termasuk anggota ya, aparat. Artinya kegiatan baris berbaris itu hal yang biasa. Saya tuh baru tahu. Ya. Kalau yang namanya makmum, dia proses bergerak itu setelah mendengar bar. Sebagaimana kita ketika melakukan sholat, baru proses bergerak itu setelah mendengarkan gerak. Saya baru tahu seperti ini. Alhamdulillah ketika itu memberikan perubahan ya. Baik. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan sunnah-sunnah semacam ini agar sholat yang kita lakukan ketika jamaah sempurna. Yang kelima, tidak memperhatikan sunnah mengangkat tangan ketika bangkit seusai tasyahud awal. Tidak memperhatikan artinya kadang orang itu jarang mengangkat tangan saat bangkit ke tasyahud awal. Dan meremehkan seperti ini kekurangan dalam sholat. Saya kalau melihat ada imam, ya, begitu ruku dia langsung lepas tangan ruku, tidak mengangkat tangan. Ini sudah sholatnya tidak memperhatikan sunnah. Sholatnya tidak memperhatikan sunnah. Seharusnya jadi imam itu sholatnya lebih perhatian terhadap sunnah dibandingkan makmum. Meskipun sholatnya sah, kita tidak sebut sholatnya batal ya. Sholatnya sah, namun makmum yang seperti ini ya kurang berkualitas. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan rukun bangkit ke rakaat berikutnya atau gerakan bangkit ke rakaat berikutnya. Berikutnya kita akan beralih ke fikih tasyahud akhir. Baik. Kenapa tidak dibahas rakaat ketiga, keempat? Ya, kan gerakannya sama sebagaimana rakaat yang pertama dan kedua. Sehingga langsung kita beralih ke fikih tasyahud akhir. Tentang tasyahud akhir. Disebut sebagai tasyahud akhir karena ini adalah tasyahud yang diakhiri dengan salam. Setelah itu tidak ada tasyahud lagi. Dan sholat yang memiliki tasyahud, semua sholat pasti punya tasyahud akhir. Nggak ada sholat yang tanpa tasyahud akhir. Cuman ada sholat yang tasyahudnya hanya sekali, akhir saja, tidak ada awal. Seperti sholat subuh, sholat 2 rakaat yang lainnya, sholat 1 rakaat, sholat witir 3 rakaat dan seterusnya. Dan ada sholat yang punya 2 tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tayyib. Kita coba bahas tentang tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir termasuk rukun sholat. Sehingga ada beda antara hukum tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal bukan termasuk rukun sholat. Tasyahud awal ini wajib sholat. Tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa, maka tidak membatalkan sholat, namun ditutupi dengan sujud sahwi. Kalau tasyahud akhir, ini rukun.
rukun sholat. Dan kita belum menjumpai ada orang yang lupa tasyahud akhir. Ya. Kalau lupa tasyahud awal banyak ya. Kalau sampai lupa tasyahud akhir kayaknya enggak ada ya. Maka tidak mungkin tasyahud akhir itu ditinggalkan karena lupa. Kecuali orang yang ketiduran. Sehingga dia sujud tidur itu mungkin ya. Tapi kalau lupa tasyahud akhir, tidak duduk tasyahud akhir, nampaknya enggak ada. Kemudian yang kedua, karena itu di sini sehingga tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ya ini mungkin secara teori bisa kita tuliskan, tapi prakteknya kita nggak jumpa. Ada orang yang lupa tasyahud akhir itu kayaknya nggak ada ya. Baik, kita lanjutkan. Cara duduk tasyahud akhir ada dua. Nah di sini kita akan bahas perbedaan pendapat ulama terkait bagaimana cara duduk tasyahud akhir ketika tasyahudnya hanya satu. Kita coba perhatikan. Jika sholat yang dikerjakan hanya memiliki satu tasyahud, ya, dicatat ini ya. Jika sholat yang dikerjakan hanya memiliki satu tasyahud. Kalimatnya bukan begini. Jika sholat yang dikerjakan adalah 2 rakaat. Saya tidak menggunakan kalimat itu. Tapi kalimat yang saya gunakan adalah jika sholat yang dikerjakan hanya memiliki satu tasyahud. Yang memiliki satu tasyahud bisa 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat sekaligus. Seperti sholat witir 3 rakaat. Kemudian apa lagi? Orang misalnya melakukan qiyamul lail 7 rakaat. Atau berapa? 5 rakaat sekaligus. 5 rakaat sekaligus. Maka sholatnya hanya memiliki satu tasyahud. Seperti sholat subuh, sholat witir, dan seterusnya. Untuk sholat yang hanya memiliki satu tasyahud, maka duduk tasyahud akhir dilakukan dalam posisi iftirash. Duduk tasyahud akhir dilakukan dalam posisi iftirash. Tata caranya sama seperti duduk di antara 2 sujud. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu ketika beliau menceritakan cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat Wa'il bin Hujr mengatakan annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa fis salati faftarasha rijlahul yusra wa wada'a dhira'aihi ala fakhidaihi wa asyara bis sababati yad'u biha. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ketika salat melakukan duduk iftirash, yaitu membentangkan kaki kiri. Membentangkan kaki kiri dan beliau letakkan siku beliau letakkan hasta beliau ala fakhidaihi, di atas paha beliau. Wa asyara bis sababati yad'u biha, dan beliau berisyarat dengan jari dan berdoa. Kemudian di sini ada kalimat yad'u biha, beliau berdoa. Kalimat kemudian beliau berdoa menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tasyahud akhir. Karena dalam tasyahud awal sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ka'annahu yajlisu 'ala radhaf. Ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim adalah seperti beliau itu duduk di atas bara api, di atas batu yang panas, bukan bara api ya, duduk di atas batu yang panas. Artinya duduknya itu tidak lama. Duduknya tidak lama. Sehingga tidak dilakukan berdoa. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa itu terjadi ketika sholat subuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilihat oleh Wa'il bin Hujr itu terjadi ketika sholat subuh.
Karena Rasulullah SAW berdoa ketika duduk di tasyahud itu, dan beliau dalam posisi iftirash. Tayyib. Meskipun ada khilaf dalam masalah ini, sebagian ulama mengatakan bahwa semua tasyahud akhir itu duduknya tawarruk. Baik untuk sholat yang punya satu tasyahud atau sholat yang punya dua tasyahud. Pokoknya semua tasyahud akhir tawarruk. Dan itu pendapat Syafi'iyah. Sementara pendapat yang kedua, tasyahud akhir dirinci. Jika sholatnya hanya punya satu tasyahud, maka tasyahud akhirnya iftirash. Kalau sholatnya punya dua tasyahud, maka tasyahud akhirnya tawarruk. Dan itu pendapat Imam Ahmad. Intinya dalam hal ini, khilaf, perbedaan pendapat tentang posisi duduk tasyahud akhir ya. Apakah itu iftirash ataukah itu tawarruk? Saya bicara untuk sholat yang hanya memiliki satu tasyahud. Kedua ini sifatnya afdoliyah. Sifatnya afdoliyah. Artinya bicara afdoliyah itu bicara mana yang lebih afdol. Apakah yang lebih afdol itu iftirash ataukah yang lebih afdol itu tawarruk? Ini bicara afdoliyah. Bicara afdoliyah, kalau Anda milih salah satu tidak menyebabkan batal. Tapi bagi ulama yang lain mungkin kurang afdol. Artinya begini. Kalau Anda mengikuti mazhab Imam Ahmad, maka yang afdal adalah iftirash. Yang afdal adalah iftirash. Tapi menurut Imam Syafi'i, Anda melakukan tindakan kurang afdal. Demikian pula ketika Anda mengikuti Imam Syafi'i, maka Anda duduk tawarruk. Dan itu menurut pendapat Imam Ahmad, Anda melakukan tindakan kurang afdal. Sehingga sifatnya hanya masalah afdoliyah. Afdoliyah itu tidak mempengaruhi keabsahan. Artinya mau melakukan metode pertama maupun metode yang kedua, sama sekali tidak mempengaruhi nilai keabsahan dalam salat. Nah, kemudian tata cara yang kedua. Jika salat yang dikerjakan hanya memiliki dua tasyahud, seperti sholat zuhur dan sholat wajib 4 rakaat yang lainnya, atau sholat maghrib, maka duduk tasyahud akhir dilakukan dengan posisi tawarruk, sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang dulu pernah kita, atau insya Allah nanti kita akan baca ya, bagaimana cara duduk tawarruk, hadis riwayat Bukhari yang diceritakan oleh Abu Humaid. Sehingga di sini untuk yang nomor 2, kita duduk tawarruk ketika tasyahud akhirnya pada sholat yang memiliki 2 tasyahud. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kita paham seperti ini, penting bagi kita untuk mengedepankan sikap toleransi ya. Karena di sini khilafnya hanya khilaf dalam masalah afdoliyah. Artinya, kalaupun orang melakukan tindakan yang kurang afdol, itu tidak menyebabkan sholatnya berkurang. Dalam arti batal atau kemudian pahalanya hilang dan seterusnya. Maka kalau kita melihat ada orang yang berbeda dengan kita dalam posisi duduk tasyahud akhir, ya tidak perlu terlalu bingung. Ya memang dia mengambil pendapat posisinya seperti itu. Saya mengambil pendapat posisinya seperti ini. Dan tidak ada istilah. Kalau kamu melihat ada orang yang sholat, lalu duduk tasyahud akhirnya ketika sholat sunnah 2 rakaat, duduk tasyahud akhirnya, dia iftirash, itu ciri-ciri anak yang hijrah, misalnya ya. Tapi kalau tawarruk, wah itu ahlu sunnahnya diragukan. Tidak ada istilah seperti itu. Semuanya adalah ahlu sunnah, baik yang memilih pertama maupun yang kedua. Baik.
Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu cara duduk tawarruk. Cara duduk tawarruk, yang pertama, pantat diletakkan di tanah. Telapak kaki kanan ditegakkan dan telapak kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Sebagaimana yang ma'ruf kita lihat ya. Abu Humaid radhiyallahu anhu menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirati qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Ketika beliau duduk di rakaat yang terakhir. Ini jadi kaidahnya Imam Syafi'i. Nabi SAW atau Abu Humaid mengatakan ketika beliau duduk di rakaat yang terakhir, baik mau sholatnya 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat maupun berapapun rakaatnya, selama dia duduk di rakaat yang terakhir, maka cara duduknya seperti ini. Beliau memajukan kaki kiri dan menegakkan kaki yang satunya, berarti kaki kanan, lalu beliau duduk di tanah. Sebagaimana dalam duduk tawarruk yang kita lihat. Baik. Berikutnya, pantat diletakkan di tanah, telapak kaki kanan dibentangkan dan telapak kaki kiri di atas kaki kanan. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua, telapak kaki kanan, ini telapak kaki kanan ya. Kalau cara yang pertama kan ditegakkan seperti ini. Cara yang kedua dibentangkan. Lalu telapak kaki kiri ditaruh di atasnya. Kalau cara yang pertama begini, telapak kaki kiri di bawahnya. Begini ya. Kaki kanan dibentangkan. Cara yang kedua, kaki kanan dibentangkan, kaki kiri ditaruh di atasnya. Cara kedua ini kadang-kadang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan keterangan dalam hadis dari Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza qa'ada fi sholati ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhayhi wa saqihi wa farasha qadamahu al-yumna. Kata Zubair bin Awwam, Rasulullah SAW apabila duduk tasyahud akhir dalam sholat, beliau posisikan telapak kaki kanannya di antara paha dan betis. Berarti ditaruh di atas betis. Beliau jadikan telapak kaki kirinya di antara atau di atas paha betis kanan. Dan beliau bentangkan kaki kanannya. Di sini tidak kita sebutkan gambar. Coba saya praktekkan, mungkin nanti akan difoto ya sama kru. Alhamdulillah. Baik, saya telah mengambil gambar untuk posisi duduk tawarruk. Yang pertama, bisa share screen. Ini duduk tawarruk yang pertama dan posisi seperti ini insya Allah ma'ruf di masyarakat ya. Ini berdasarkan hadis Abu Humaid, di mana kaki kanan dibentangkan, sementara kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dibentangkan, maju qaddama rijlahul yusra. Beliau memajukan kaki kiri. Maju itu karena kaki kiri ini melebihi dari badan. Baik, ini cara yang pertama. Cara yang kedua seperti ini ya. Kaki kiri diletakkan di antara paha dan betis kaki kanan. Kaki kanan dibentangkan. Cara kedua seperti ini. Barangkali tidak begitu ma'ruf, tapi ini berdasarkan hadis dari Az-Zubair ibn al-Awwam. Baik. Ini kalau orangnya agak berlemak susah ini. Nah, kita coba lanjutkan. Lihat di sini ya. Anda lihat kembali di sini. Karena Rasulullah SAW di hadis Zubair bin Awwam, Rasulullah SAW ketika duduk dalam sholat,
ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidaihi wa saqihi. Beliau jadikan kaki kiri ya, di antara baina fakhidhihi, di antara betis, di antara paha dan betis. Di antara paha dan betis, ya, posisinya seperti ini. Dan wa farasha qadamahul yumna, sementara kaki kanan dibentangkan. Karena kalau kaki kanan ditegakkan tidak kuat, tidak bisa. Nah, kaki kanan dibentangkan. Baik. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, kadang-kadang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara kedua ini kadang-kadang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Yang keempat, kedua tangan berada di atas paha dan posisi siku tidak melebar melebihi paha, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Sudah pernah kita baca itu ya. Sehingga siku tidak dibentangkan tapi di atas paha. Dianjurkan mengisyaratkan jari telunjuk tangan kanan ke arah kiblat dari awal tasyahud, karena isyarat jari tersebut dilakukan mengiringi doa yang dibaca ketika tasyahud. Dan ini sudah pernah kita bahas. Dianjurkan mengarahkan pandangan ke arah isyarat telunjuk berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ketika Nabi SAW, ketika beliau menceritakan cara sholat Nabi SAW, wa asyara bi usbu'ihi allati talil ibhama fil qiblah wa rama bi basarihi ilaiha. Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya ke arah kiblat dan beliau mengarahkan pandangannya ke arah jarinya. Yang ketujuh, cara mengacungkan jari telunjuk sama dengan penjelasan di tasyahud awal. Ada dua cara, barangkali jamaah bisa ingat ulang. Yang pertama adalah membentuk lingkaran antara jempol dengan jari tengah. Seperti ini. Yang kedua, semuanya digenggam. Seperti ini. Baik. Kemudian catatan, tidak ada anjuran untuk memiringkan kepala saat tasyahud, saat duduk tawarruk. Miring kemana biasanya? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Secara sengaja memiringkan kepala ketika duduk tawarruk termasuk kekeliruan. Berbeda jika kepala miring ini terjadi karena pengaruh posisi tubuh yang tidak simetris seimbang. Ya. Sehingga miringnya itu karena masalah keseimbangan badan, bukan karena sengaja dimiringkan. Saya pernah lihat itu ya. Anak-anak tapi dia sholat di belakang. Kemudian dia tasyahud akhir. Nah, terus dia ngomong sama temannya, gini kepalanya. Jadi dia ingatkan temannya biar kepalanya itu miring. Karena dia niru. Ini bapak-bapaknya pada miring semua yang kepalanya. Akhirnya dia miring. Dan ketika saya masih kecil juga punya pandangan seperti itu. Pokoknya kalau tasyahud akhir lihat kepala. Oh, kepala miring tasyahud akhir. Padahal sebenarnya miringnya kepala itu karena masalah keseimbangan badan. Demikian, semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita untuk meniti sunnah Nabi SAW dalam gerakan-gerakan salat. Dan walhamdulillah kita telah menyelesaikan gerakan-gerakan dalam salat ya. Insya Allah kita akan bahas berikutnya tentang fikih dan tafsir sholawat. Ya, karena pembahasan berikutnya tinggal bacaan-bacaan dan nanti ada satu yang terakhir adalah salam. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.